Oke. Eee, Ngomongin soal jalan nih Mbak Lia nih, kali ini juga ada berita tentang jalan berbayar. Waduh, Jadi, MJ Listeners, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan aturan jalan berbayar elektronik yang biasa disebut Electronic Road Pricing atau ERP di sejumlah ruas jalan. Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli, mengatakan kebijakan tersebut bakal mulai berlaku pada tahun depan. Penerapan jalan berbayar elektronik ini sudah tercantum dalam Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta. Terdapat 20 koridor atau jalur lalu lintas yang akan menerapkan ERP seperti Simpang TB Simatupang hingga Bundaran HI, Harmoni menuju Cawang, serta jalur Jatinegara Kampung Melayu, Kasablanka, Satrio hingga Tanah Abang. Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan tarif sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp19.900 untuk jalan berbayar elektronik. nah untuk penerapan jalur berbayar ini dapat dinilai dapat memberikan sejumlah dampak positif seperti mengurangi kemacetan, meningkatkan pelayanan angkutan massal, dan mendorong peralihan moda kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. Untuk membahas lebih dalam, kita telah tersambung dengan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Joko Setiowarno. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang. Iya, dengan Lia dan Lin di studio, Pak Joko. Oh ya, yang Mbak. Iya, Pak. Rencana dari Dinas Transportasi DKI untuk mulai tahun depan akan ada kebijakan ruas jalan berbayar serta-merta dapat mendorong warga untuk beralih ke moda transportasi umum. Tentu tujuannya itu. Apakah ini memang ideal, Pak, untuk diaplikasikan? Ini kan bagian dari push strategi. Artinya kalau di dalam melakukan penataan atau manajemen transportasi perkotaan itu ada istilahnya pull and push strategi. Pull itu menyediakan fasilitas orang untuk umpamanya menggunakan angkutan umum, ya, kemudian tersedianya fasilitas pejalan kaki, pesepeda, kemudahan lah. Namun push itu mendorong orang ke arah sana. Ya, karena kota itu makin tahun makin tambah kendaraan pribadinya tanpa adanya push and pull strategi, ini tentunya ya berujung pada kemacetan. Kalau kemacetan, polusi udaranya juga tinggi, kemudian biaya transport juga menjadi lebih mahal. Nah, ini salah satunya adalah dengan pushnya membentuk ada program untuk jalan berbayar atau istilah awalnya itu kan electronic road pricing. Dan ini kalau Jakarta sudah lama mau dilakukan. Ya mudah-mudahan tahun depan benar-benar terwujud. Itu aja harapan, karena sudah beberapa kali selalu gagal dan gagal. Rencananya yang Bapak ketahui kapan ya, Pak, ya akan diimplementasi aturan baru ini rencananya? Ya sekarang untuk memperkuat itu, saya setuju itu dibuatin perda aja. Artinya tahun depan mudah-mudahan sudah muncul perdanya. Sembari perdanya muncul, dan bisa dilelangkan juga. Jadi paralel lah ya. Nah, kita kan nanti ada pemenang lelang, sudah nanti perdanya muncul, punya kekuatan hukum. Berarti belum serta-merta di awal tahun ya, Pak, ya? Ya, mulai adalah namanya usulan belum tentu. Sama halnya ketika Jakarta punya strategi melarang sepeda motor lewat di Jalan Tamrin dan Sudirman. Masih ingat ya? Itu untuk mengganti 3-in-1 lah ya. Namun karena hanya secara regulasi SK Gubernur Pergub ya akhirnya Gubernur berikutnya nggak mau menjalankan dengan alasan ada putusan dari MA. Nah kalau perda nanti lebih kuat kan. Kalau perda ya MA nggak bisa, kalau nggak salah perda itu MK lewatnya. Gitu. Nah ini bagi pelajaran namun buat DKI kebijakannya bagus. Nggak mau menjadi alat politik yang bukan justru memperbaiki tapi merusak. Itu contohnya sepeda motor itu yang dulu sudah bagus, akhirnya karena dituntut adalah sekelompok orang yang saya kira
ya politis juga lah menurut saya itu. Akhirnya sekarang sepeda motor ada di situ dan bubar. Nah mungkin harapannya dengan adanya ini jadi perda lebih kuat secara regulasi. Oh, nanti apakah selanjutnya saat ERP itu mulai diimplementasikan, apakah sepeda motor boleh lewat situ juga atau gimana Pak? Kalau yang rencangannya boleh lewat, silakan aja. Tapi kan suruh bayar tapi ya. tetap bayar. Oke. Bayar. Dan kalau melihat di luar negeri juga sama, Singapura bis itu bayar. Tapi bis kan utuh. Katakanlah kalau bis suruh bayar Rp1.000, tapi penumpangnya kan banyak. Nah kalau sepeda motor satu orang lebih mahal bayarnya, tinggal pilihan aja. Dan yang jelas itu lebih efisien ketimbang menerapkan ganjil genap. Ya kalau ganjil genap itu harus ada orangnya, harus bayar honor juga kan, yang jaga kalau nggak ada honor mana mau kan. Nah kalau ini nggak usah ada orang yang jaga, yang penting adalah ya semua kendaraan bisa teridentifikasi. Nah sekarang adalah memperdalam, menelisik sejauh mana kendaraan kita itu terdaftar dengan benar. Jangan nantinya kalau kita kan akal-akalannya banyak gitu kan, udah biar nggak terdaftar biar nggak bayar. Nah itu harus ditertibkan ya. Nah, penertiban terhadap semua kendaraan, tidak hanya Jakarta, satunya Jabodetabek kalau bisa ya mungkin ya semua kendaraan se-Indonesia. Karena nanti kalau diterapkan hanya keluarnya Jakarta lah, mereka akhirnya akal-akalannya beli aja kendaraan plat nomor di luar Jakarta. Bisa jadi seperti itu kan. Yeah. Nah, jadi sebenarnya seluruh kendaraan, artinya nanti kalau ada dari Jawa Timur masuk ke situ ya bisa bayar juga. Oke Pak. Mungkin untuk sementara kita tahan dulu. Saya mau bertanya. Jadi selain tadi Bapak sebutkan di kota-kota lain, harusnya itu juga diimplementasikan. Menurut Bapak yang paling urgent hari ini itu kota-kota mana saja selain Jakarta yang harus menerapkan ruas jalan berbayar? Kebijakan ini bisa diterapkan mana saja? Ya, memang kalau melihat kondisi kotanya sementara ini baru DKI ya. Artinya DKI itu layanan angkutan umumnya jauh lebih baik lah dibanding kota-kota lainnya. Namun kota-kota lain DKI pun sekarang sudah mulai dibenahi dengan layanan angkutan umumnya ya. Jadi pusat itu punya program untuk membenahi di kota Medan, Palembang gitu kan, ada kalau sekitar DKI ya Bogor ada Transpakuan, public transport diperbaiki, di Solo, di Jogja dan Pasar, kemudian Makassar, ada Banjarmasin kemarin saya baru ke sana gitu ya, nanti Bandung, Surabaya juga. Nah, kalau itu sudah dibenahi dengan baik, masyarakat juga sudah memang ada ketersediaannya lah. Nah, itu bisa langsung nanti diterapin. Tapi tentunya model DKI itu nanti akan ditiru biasanya. Daerah itu kan meniru. Contohnya Jakarta ada Transjakarta, daerah sudah mulai. Nah, dimulai dengan DKI, apalagi ini ada perangkatnya Perda, insya Allah lah daerah lain juga akan meniru. Sebenarnya kalau belum ada contoh di daerah itu agak susah menirunya. Mereka selalu melihatnya sebagai parameternya kota Jakarta itu Pak. Oke Pak Joko, lalu kebijakan apa Pak yang lebih tepat untuk diterapkan? Ya ini kan jalan berbayar juga kan itu kebijakan mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan umum. Nah hal-hal lainnya bisa dilakukan juga. DKI umpamanya melakukan tarif parkir pusat kotanya mahal, lebih tinggi kan, makin pusat makin mahal, lahan parkirnya makin sedikit, bukan ditambah, dan itu hal-hal seperti itu kok kota-kota di negara-negara yang sudah yang maju mereka udah biasa seperti itu. Cuman bedanya tantangan di Indonesia itu sepeda motor itu yang jadi tantangan kita. Di luar negeri nggak ada sepeda motor, jadi mereka ya beralih naik sepeda, berjalan kaki hal yang biasa. Di kita kan males, sedikit aja cuma 100 meter naik sepeda motor itu. Ini yang jadi tantangan di kita sepeda motor. Saya yakin nanti yang sepeda motor ojol protes nanti suruh bayar itu. Karena memang itu akan menjadi salah satu moda transportasi saat ini yang cukup fleksibel dengan kemacetan jalan raya di ibu kota yang demikian luar biasa ya Pak ya. Jadi kemudian layanan-layanan pemesanan secara online itu juga akan terdampak bila kebijakannya diperketat untuk kendaraan roda 2 misalnya. Nah, apakah ada solusi yang lebih baik selain tadi Bapak sampaikan memang tarif parkir kita naikkan, kemudian lahan parkir dipersempit, kemudian ada aturan ruas jalan berbayar. Ada nggak solusi yang lebih
lebih jitu mungkin yang terpikirkan? Begini, kalau sepeda motor untuk delivery, ya, untuk barang itu nggak apa-apa, karena di peraturan PP sudah diatur itu, nggak jadi masalah. Tapi ketika ngangkut orang, itu yang buat macet sepeda motor itu. Persoalannya negara Indonesia itu terlalu memanjakan sepeda motor. Artinya seolah sepeda motor menjadi pendapatan income. Sepeda motor kayak rokok loh. Itu kan penyimpannya penggunanya kan orang yang itu orang menengah ke bawah, bukan orang-orang kaya. Jadi tapi itu dijadikan income pendapatan oleh negara, itu yang merusak sistem di kita. Ya, apalagi dengan propagandanya murah meriah dan sebagainya. Tapi kenyataannya apakah para driver itu juga mereka sehat? Ya juga tidak. Cuman itu nggak kalah dengan propaganda aplikator itu. Nah, kita tuh masih mengutamakan online seolah segala-galanya. Pada online itu kan cuma sistem saja, bukan segala-galanya. Nah, itulah yang merusak kita. Vietnam aja, itu sudah mencanangkan 2030 nggak ada lagi sepeda motor berkeliaran di tengah kota. Nah, kita nggak berani sampai sekarang. Bahkan sepeda motor kita tuh luar biasa cc-nya atau lajunya. Ya, itu yang sisi lain juga, ya itu yang merusak saya bilang. Ya, negara tidak berani melakukan itu, menjadi intervensi, menjadi kita pembatasan di perkotaan. Sepeda motor nggak boleh, umpamanya. Boleh ada sepeda motor hanya cc-nya kecil, kecepatannya 40. Nah, seperti sekarang kan. Jadi sebenarnya buat macet juga sepeda motor. Nah, solusinya apa? Ya sudah, nanti kalau mau lewat, dibebani aja. Ya, dibebani pada penggunanya. Kalau barang ya dibebani, ya tinggi dan sebagainya. Jangan murah buat konsumen, tetapi apakah itu mensejahterakan pengemudi? Juga enggak. Saya tahu kok perharinya mereka tuh dapat berapa. Satu hari itu pengantaran itu bisa ngantar sampai 100-an lebih itu. Ya. Antara jam 4 hingga jam sore. Pendapatannya, ya coba ditanyakan berapa pendapatan sehari mereka. Di bawah UMR atau di atas UMR dalam 1 bulan dengan waktu kerja lebih dari 8 jam. Itu yang nggak pernah kita telisik gitu kan. Murah buat kita, ya dapatkan, tapi drivernya apakah dia mendapatkan yang memadai buat dirinya dan memberikan bekerja seperti itu. Itulah. Iya, jadi kita memang berharap untuk ada ke depan itu memang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan push strategi untuk mengajak orang untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum atau transportasi publik itu semoga berhasil. Nah, Pak, dari yang sekarang akan diterapkan, rencana yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI untuk kebijakan ruas jalan berbayar, ini kita tentunya tidak serta-merta mempunyai ide sendiri, tapi pasti kita belajar dari negara lain. Ada nggak contoh positif imbas dari kebijakan serupa di negara lain, Pak, yang bisa kita contoh? Singapura, negara tetangga ya. Singapura sudah itu. Makanya di Singapura kan sepeda motor nggak sebanyak di Indonesia. Kita tuh kendalanya pokoknya sepeda motor lah. Kota lainnya ada di London dan sebagainya, mereka nerapin itu ya. Nah, jadi paling sederhana lihat aja di Singapura itu kan. Negaranya belum banyak, tapi memang ini menjadi tantangan buat DKI ya, di tengah layanan ojol yang luar biasa banyak katanya membantu. Tapi ya di sini kita harus ingat ya, Indonesia itu sekarang jadi pemimpin negara G20. Ya, salah satu tujuannya apa? Kan dia pengen bahwa tujuannya agar udara menjadi lebih bersih. Nah, udah bersih itu 70% lebih perkotaan karena kendaraan bermotor. Dengan orang beralih ke angkutan umum, mengecilkan peran kendaraan pribadi turut serta, ya, Indonesia berkontribusi. Jadi bukan hanya kita bicara Indonesia bicara mari kita turunkan emisi di perkotaan, kenyataannya apa program kita? Nggak ada. Kita malu pada dunia luar. Tapi dengan ada program public transport di perkotaan, itu menunjukkan bahwa Indonesia konsisten. Ada dua hal besar yang isu transportasi di dunia ini. Pertama logistik, kedua urban transport. Nah, dengan menjadi ketua, itu menunjukkan kita konsisten gitu loh. Ya, bahwa konsistennya kita namanya public transport, ini loh kebijakannya. Tidak hanya Jakarta, kota lain pun sama. Sekarang sudah akhir tahun ini ada 11 kota yang menerapkan angkutan umum dengan skema pembelian layanan. Meskipun itu juga belum berjalan mulus ya.
tapi setidaknya sudah menunjukkan ada kemauan dari pemerintah terhadap kebijakan public transport di daerah. Sebabnya harus apa? Harus disertai juga perbaikan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, karena orang yang menggunakan angkutan umum itu mesti dia pejalan kaki. Jadi bukan hanya dibangun halte, bagaimana sekitar halte itu ya harus ada jaringan pejalan kaki yang nyaman. Gitu. Iya Pak Joko, kita berharap bahwa dorongan dari masyarakat seperti dari kelompok-kelompok di civil society seperti Masyarakat Transportasi Indonesia dapat membuat pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuat kebijakan yang humanis dan bermanfaat untuk masyarakat DKI pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Telah bersama kami di Suara Plus 62. Selamat bertugas kembali, salam sehat, dan sampai kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.